Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartini, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tulang Bawang. Di video kali ini, saya akan memaparkan video aksi nyata saya dalam memberikan diseminasi tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah saya. Di sini saya dibimbing oleh fasilitator Bapak Ahmad Naufal Umam, serta didampingi pengajar praktik oleh Ibu Ririn Abriani. Oke, berikut adalah video diseminasi penerapan budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 1 Astra Kesetra dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Senorita SPD. Kemudian yang terhormat rekan-rekan guru SD 1 Astra Kesetra. Alhamdulillah, dengan keadaan sehat walafiat, kita semua dapat berkumpul di sini dengan acara diseminasi dan penerapan budaya positif. Saya di sini diberi amanah untuk menyebarkan atau kita hari ini akan sharing tentang penerapan budaya positif di sekolah kita. Amanah ini diberikan kepada saya sebagai bentuk tugas program pendidikan guru penggerak. Nanti yang akan memaparkan yaitu saya sendiri, Kartini, CGP Angkatan 11 Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian untuk acara selanjutnya yaitu mari kita buka acara ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah yang akan diwakilkan oleh Ibu Senorita. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Dewan Guru SD 1 Astra Kesetra. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita pada pagi hari ini dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka acara diseminasi dan penerapan budaya positif yang akan dipaparkan oleh guru kita yaitu Ibu Kartini, CGP Angkatan 11. Saya sebagai mewakili kepala sekolah kepada Ibu Kartini harus lebih cerdas istilahnya dalam pelaksanaan untuk guru penggerak ini agar cepat lulus, agar ilmu yang didapat bisa diterapkan dengan guru-guru yang ada di tempat kita, terutama guru-guru yang masih muda seperti Pak Ari ya, kalau guru-guru yang lain juga pada ini. Kemudian juga sebagai motivasi kepada guru-guru yang honor supaya nanti bisa ikut seperti Ibu kita Kartini. Iya juga, bisa sekalian nyanyi. Untuk itu kepada Ibu Kartini saya mohon dalam pelaksanaan guru penggerak ini semoga bisa dilancarkan, cepat lulus, dan yang terakhir bisa mendapatkan tunjangan. Itu yang benar ya. Dan ada satu lagi, kalau sudah lulus guru penggerak bisa dicalonkan sebagai kepala sekolah. Semoga untuk masa kedepannya SD kita dengan ada guru penggerak bisa juga mengangkat Ibu kita Kartini ini sebagai kepala sekolah. Amin. Hanya itu saja sambutan dari saya. Kiranya ada kesalahan, saya mohon ampun kepada Allah dan kepada Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ibu Senorita atas sambutannya yang sangat luar biasa. Semoga acara hari ini bisa bermanfaat dan bisa untuk memajukan dan mengembangkan sekolah kita SD 1 Astra Kesehatan. Kemudian untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu tentang penerapan budaya positif yang akan saya paparkan oleh saya sendiri. Tetapi sebelum itu saya berdiri di sini bukan karena saya merasa hebat, tetapi karena saya di sini hanya diberi amanah untuk mengibarkan diseminasi penerapan budaya positif ini untuk guru-guru dan kemudian bisa diterapkan di sekolah kita. Ya, perkenalkan di sini saya CGB angkatan 11. Kemudian di sini saya dibimbing oleh Bapak Fasilitator Ahmad Naufal Umam SPDGR. Kemudian pengajar praktek saya Ririn Apriani SPDGR. Pagi hari ini diseminasi penerapan budaya positif kita akan membahas 6 topik. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Selanjutnya ada keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima adalah posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Jika murid kita mengalami masalah, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Disiplin positif. Di sini ada pertanyaan pemantik ya, Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, disiplin positif atau disiplin saja, menurut Bapak Ibu itu artinya apa? Ada yang mau menjawab, Pak, Bu? Bisa tepat waktu. Ya, Bu. Bisa tepat waktu, kemudian juga melaksanakan sesuatu sesuai dengan aturan. Cukup gitu. Sepertinya Pak Sodik ya. Pak Sodik sepertinya ingin menjawab, Pak. Saya kira dari itu. Intinya yang jelas yaitu tepat waktu dan tidak menyalahi aturan itu. Terima kasih untuk Ibu Senorita dan Pak Sodik atas jawabannya. Adakah Bapak Ibu yang ingin menambahkan? Cukup? Cukup. Lanjut Bu Fida. Disiplin kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Betul seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Senorita, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi, apa sih disiplin itu? Disiplin merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan maupun hukuman. Contohnya seperti ini. Anak kita ya Bu di rumah merapikan tempat tidur itu untuk merasa nyaman atau untuk agar tidak diberi hukuman kepada orang tua kita. Nak bersihkan, nak rapikan kamar tidurnya. Itu tumbuh dari dalam dirinya sendiri atau karena takut karena akan dimarahi oleh kedua orang tua? Dua-duanya ya. Sebenarnya kalau anak itu kadang-kadang kok kamar saya ini berantakan ya, karena dia ingin merasa nyaman berada di dalam kamar, tumbuhlah motivasi intrinsik yang ada dalam dirinya. Motivasi intrinsik ini motivasi yang tumbuh dari dalam dirinya ketika anak tersebut merasa nyaman kamarnya bersih, itulah motivasi intrinsik. Tapi kalau dia mempunyai motivasi eksternal karena takut karena dimarahi oleh kedua orang tua atau karena pujian, ya Allah nak kamarnya kok bersih sekali, dia ingin mendapatkan pujian dari kedua orang tua. Itu yang dinamakan dengan disiplin. Ini yang dinamakan juga dengan nilai-nilai kebajikan universal. Setelah tadi ada disiplin positif, kita juga belajar tentang yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Universal itu
bersifat umum ya Bapak Ibu, menyeluruh. Nilai-nilai yang tidak mengandung suku, tidak memandang suku, tidak memandang ras, agama, budaya. Nilai-nilai kebajikan universal itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang ada di sekolah kita. Pasti dari guru kelas 1 sampai kelas 6 sudah hafalan lagu profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Ya. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, kemudian gotong royong dan kreatif. Lalu apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Ada yang bisa Bu? Nilai-nilai kebajikan universal: keadilan, kejujuran, tanggung jawab, itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Kemudian di sini saya akan mengatakan juga tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan, kemudian restitusi. Motivasi perilaku manusia di sini ada 3 Bapak Ibu. Motivasi yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari yang namanya hukuman. Itu yang tadi sudah saya jelaskan di awal, motivasinya adalah eksternal. Kemudian yang kedua adalah motivasi untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Maksudnya pujian juga bisa. Motivasinya adalah eksternal. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang dimaksud dengan motivasi intrinsik. Contohnya seperti ini. Kita ambil murid kita, Bella. Bella itu selalu rajin berangkat sekolah pagi sekali. Pagi-pagi dia sudah hadir di sekolah. Motivasi yang Bella dapatkan itu apa? Apa karena dia takut dihukum karena terlambat? Atau karena nanti dia ingin mendapatkan pujian dari teman-teman atau bapak ibu guru? Ya Allah Bella, kamu rajin sekali berangkatnya pagi-pagi Bella. Mungkin Bella ingin seperti itu mendapatkan pujian. Atau karena Bella ingin menghargai dirinya sendiri, berangkat pagi. Dia sadar, saya ini seorang pelajar, berangkatnya pagi, bukan berangkatnya siang-siang. Itu motivasi intrinsik yang tumbuh di dalam dirinya si Bella tersebut. Di sini ada hukuman dan kemudian konsekuensi. Ada perbedaan tentang hukuman dan konsekuensi ya Bapak Ibu. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilipatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Kita sering loh Bapak Ibu ngasih hukuman ke murid. Padahal murid kita kadang-kadang ngasih alasan, tapi menurut kita loh tidak masuk logika. Ini cuma alasan kamu. Sekarang kamu lari lapangan. Pernah nggak Bapak Ibu? Nah, kemudian ada yang namanya konsekuensi. Sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Contohnya kalau kita sedang mengajar, murid kita salah satu tidak mengerjakan PR. Ada nggak Bapak Ibu? Ada. Contohnya kayak si Ari di kelas 4. Ari itu sering sekali tidak mengerjakan PR. Sesuai kesepakatan awal, karena menurut saya benar, menurut saya ya Bapak Ibu, saya sudah memberikan hukuman yang benar, padahal sebenarnya itu salah. Kesepakatannya kalau tidak mengerjakan PR, Ari saya suruh push up 20 kali. Benar apa salah itu Bapak Ibu? Belum tentu benar. Namun hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Bedanya di mana Bapak Ibu? Hukuman itu kita langsung memberikan, kamu ini gak pernah ngerjain PR. Langsung kesepakatan kita kalau nggak ngerjain PR push up 20 kali. Nah itu yang dinamakan dengan hukuman. Kalau konsekuensi, kamu gak ngerjain PR, kamu tahu kan kesepakatan kita dari awal. Padahal kesepakatannya memang dari awal sudah salah. Seharusnya kalau gak ngerjain PR, nanti kamu pas jam istirahat, kamu gak
sebelum PR-mu hari ini selesai sesuai dengan materi yang telah diberikan. Kecuali seperti pelajaran PJOK-nya Bu Mike. Kesepakatannya kalau pelajaran PJOK tidak memakai seragam, kesepakatannya harus push up atau lari keliling lapangan. Sesuai nggak Bapak Ibu? Sesuai kan? Karena berhubungan dengan fisik dan olahraga. Kalau saya pelajaran bahasa Indonesia memberikan hukuman dia push up, masuk nggak? Nggak. Ya itu yang dinamakan dengan konsekuensi. Ya, Bu. Lanjut. Nah, coba Bapak Ibu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi termasuk hukuman atau konsekuensi. Ayo, Bu. Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat habis di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Next Ibu. Berarti benar semua ya yang tadi yang Ibu jawab? Ya, berarti sudah paham kan tentang hukuman dan konsekuensi? Oke, next. Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Setelah tadi ada restitusi, restitusi itu untuk menyelesaikan masalah antara murid dengan murid atau murid dengan guru. Kita dalam restitusi, murid itu harus mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan. Kita tidak harus langsung memberikan hukuman. Kamu ini selalu berantem lagi, laju diberi hukuman. Kita menggunakan restitusi untuk menyelesaikan masalah tersebut agar anak dapat mempertanggungjawabkan masalahnya. Lanjut, Bu. Keyakinan kelas. Pernah dengar keyakinan kelas, Bu, Pak? Belum. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama-sama. Maksudnya diyakini antara murid dan guru. Dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan murid, yakni disiplin diri yang muncul dari dalam diri, bukan paksaan dalam bentuk aturan dan sanksi, dengan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Ciri-ciri keyakinan kelas antara lain bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal atau umum yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelasnya.
Keyakinan kelas. Di sini ada peraturan, kemudian keyakinan dan terbentuknya lingkungan budaya positif. Kenapa sih Bu harus peraturan dulu? Kenapa nggak harus langsung ke keyakinan kelas? Nah, di sini ada pertanyaan tematiknya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Itu peraturannya. Peraturannya kenapa kita harus menggunakan helm? Karena kita mempunyai keyakinan agar selamat. Kemudian peraturannya, mengapa kita harus menggunakan masker? Keyakinannya untuk menjaga kesehatan. Kalau peraturannya, setelah membaca buku, taruh lagi di dalam rak bukunya. Itu merupakan keyakinan atau peraturan, Bu? Iya, itu peraturannya. Kemudian keyakinannya apa? Ambil buku, baca, kemudian jangan lupa taruh lagi di dalam raknya. Kalau tadi sudah ada peraturannya itu, keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab kah? Ayo apa, Ibu, Bapak? Tanggung jawab. Lanjut Bu Mika. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini merupakan peraturan dan keyakinannya adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu adalah peraturan di kelas kita. Jadi keyakinan kelasnya apa? Saling menghormati. Dan yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah menghargai orang lain dan berkomitmen. Kenapa aku harus menghormati orang lain? Hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kenapa kok jawabannya menghormati orang lain? Nah, kita menghormati teman-teman kita yang sudah disepakati antara murid dan guru. Itu menghormati orang lain dan mempunyai komitmen sebelum 15 menit belajar, anak tersebut sudah hadir di sekolah. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinannya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Kita mengajarkan anak untuk menerapkan budaya antri agar anak itu dapat menghormati teman, agar kita melatih kesabaran peserta didik. Next, Bu Mika. Oke, sekarang kita ice breaking sebentar ya Bapak Ibu, agar tambah semangat, gak ngantuk. Yuk Bapak Ibu boleh maju ke depan semuanya. Ayo Bapak Ibu maju. Kita ice breaking yang namanya Eli. Baris Bapak Ibu, baris semua di depan, baris. Baris, ayo baris di depan, kemudian tangannya satu diangkat, satunya di samping. Ada di mana nih? Ayo Bapak Ibu, baris, yuk baris berdiri. Baris jejer Bu, baris. Mbak Mas dulu, Mbak Mas. Enggak apa-apa, baris aja, enggak apa-apa, baris aja. Jadi satu Bu, jadi satu. Iya, jadi satu Bu. Betul berarti. Enggak, Bu, Rita di sini. Mundur berarti. Nah, Rita di sini. Nah, saya di sini. Nah, sudah pernah dengar permainan yang namanya Eli, Bu Bapak? Belum. Begini contohnya. Ayo Bu, kita sini. Sini. Satu tangannya ke atas dan yang satunya ke samping. Nanti kalau saya ya, nanti kalau saya memanggil nama Eli berarti ini Eli ya Bapak Ibu. Berarti yang namanya Eli harus kita tangkap. Eli, tangkap tanganku. Nah, baru cepat-cepat menangkap yang namanya Eli yang ada di sampingnya. Nanti muridnya sama ini. Ya. Eli
keluarga yang mempunyai 4 anak bernama Elo. Elo ya, Elo, Ella, Eli. Dan sekali lagi Pak, setelah Eli satunya namanya Ella. Dan dari keempat anak tersebut, Ella adalah anak yang paling baduk. Elo mempunyai sifat sopan dan santun, sedangkan Eli Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Terima kasih. Boleh duduk kembali. Aduh, susah sekali ya Bapak Ibu, kita menangkap hanya satu orang Eli. Lincah sekali sepertinya. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, sudah semangat lagi dan tidak ngantuk. Ya Bu, setelah tadi ada yang namanya motivasi, perbedaan hubungan dan konsekuensi, kemudian sudah menciptakan yang namanya keyakinan kelas antara guru dan murid, ada juga yang namanya disiplin, sudah memahami semuanya. Kemudian di sini ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini di sini ada 5. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Kemudian ada penguasaan dan kesenangan. Contohnya si Doni. Di kelas Doni ini sering sekali mengganggu temannya. Kalau temannya bawa bekal, bawa minum, dia selalu merebut. Teman-temannya ini pada komplain Bapak Ibu, komplain ke gurunya. Kalau Doni ini sering mengganggu, mengambil minuman dan makanan dari temannya. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dicapai oleh si Doni itu? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira si Doni ini ingin kebutuhan dasar yang mana? Atau bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, penguasaan, atau kesenangan? Apa kira-kira Pak Ari? Menurut Pak Ari apa? Doni ini sering sekali mengganggu temannya, mengganggu, mengambil makanannya, minumannya. Kira-kira kebutuhan dasar yang diinginkan Doni ini apa? Bertahan hidup. Bu Sati? Kayaknya kasih sayang. Iya. Karena di sini ada 2 jawaban, bertahan hidup dan kasih sayang. Kita tidak bisa menerka-nerka ya Bapak Ibu. Kita ambil contohnya murid kita saja. Banyak murid kita kira-kira kekurangan kasih sayang. Jadi mereka di sekolah mencari perhatian dengan mengganggu teman-temannya karena ingin diperhatikan oleh temannya dan ingin diperhatikan oleh Bapak Ibu dan guru. Lah kemudian kalau mengambil makanan temannya, apa dia itu kurang makanan di rumah? Tidak. Bertahan hidup juga termasuk. Mungkin karena Doni ini di rumah tidak dibuatkan sarapan, atau Doni merasa lapar sehingga mengganggu temannya mengambil makanan dan minuman. Jadi Doni ini kebutuhan dasar manusianya yang ingin dipenuhi adalah bertahan hidup,
kasih sayang dan ingin diterima. Kemudian contoh lagi, kita tanpa sadari ya Bapak Ibu, kita berada di komplek Auri. Jika tiba-tiba pesawat terbang, anak-anak itu akan refleks keluar ke dalam keluar kelas. Padahal di dalam kelas itu ada ibu bapak gurunya. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi? Kebebasan. Apalagi? Kesenangan. Ya, terima kasih. Yuk lanjut Bu. 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kita sebagai pendidik Bapak Ibu harus memiliki 5 posisi kontrol. Jangan keselip ya Bapak Ibu. 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, dan yang ketiga adalah teman, pemantau, dan yang terakhir harus benar-benar dimiliki oleh guru adalah posisi sebagai manajer. Contohnya seperti contoh yang saya sebutkan dari awal. Tiba-tiba Ari nggak ngerjain PR sesuai kesepakatan yang menurut saya benar, tiba-tiba langsung saya beri hukuman aja. Saya di situ posisi gurunya sebagai penghukum untuk Ari. Kamu ini sering banget nggak ngerjain PR, udah kamu langsung pusat 20 kali. Nah itu yang dinamakan dengan posisi penghukum. Kamu nggak ngerjain PR, bersihkan toilet. Itu yang dinamakan dengan posisi penghukum. Tanpa kita sadari, kita sudah berada di posisi kontrol sebagai penghukum. Lanjut Bu Mika. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, membuat anak akan merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Nah, kata-katanya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali loh nak dengan kamu. Apa sih nak kamu nih gak pernah ngerjain PR? Menurut Bapak Ibu, perasaan anak yang kita beri omongan seperti itu apa dia merasa bersalah, apa bodoh amat? Dua-duanya. Dua-duanya kalau boleh cerita. Dua-duanya. Ya, kemudian berapa kali ibu harus beritahu kamu Tona kalau ada PR itu harus dikerjain. Nah itu yang namanya dengan pembuat rasa bersalah. Maksudnya agar anak itu mempunyai rasa bersalah sedikit saja. Jadi besok-besoknya tidak akan diulangi lagi. Kemudian gimana coba kalau orang tuamu tahu Tona anak kamu itu berbuat seperti ini? Hasilnya untuk membuat rasa bersalah itu apa? Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau pak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sifat penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid, menahan perasaan. Murid merasa tertekan. Seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan menyakiti sendiri atau orang lain. Jika kita ngomong sama anak Yolona, kamu ini selalu nggak kerjain PR. Seperti itu terus tiap hari, nggak pernah nggak namanya kamu itu kerjain PR. Ketika anak sudah merasa bersalah, tetapi di dalam hatinya dia merasa tidak terima. Karena mungkin anak itu di rumah sudah belajar, tetapi namanya PR dia lupa. Dia merasa di dalam dirinya, di dalam hatinya dia tidak terima. Dan suatu saat jika akan terus berulang, amarahnya itu akan meletus, meledak dengan sendirinya. Dia nggak terima dibicarakan seperti itu. Dia bisa menyakiti diri sendiri ataupun temannya. Lanjut Bu Mika. Teman, tadi sudah ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, dan sekarang posisi kontrol seorang guru adalah sebagai teman. Pada posisi ini,
tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, mengajak atau membujuk. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik, akrab, dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Contoh kalimatnya seperti ini. Adi, ayolah. Gimana sih kamu? Kemarin sudah janji loh nak, gak terlambat lagi. Gimana toh nak? Katanya kemarin gak bakal ini, lupa lagi kalau ada PR. Dikerjain, ayo. Maksudnya kita gurunya ngomongnya tuh lembut, tidak membentak-bentak. Kita di sini posisinya sebagai teman. Ya sudah, nggak apa-apa kalau sudah hari ini terlambat, tapi besok jangan diulangi lagi ya nak ya. Sekarang kamu boleh duduk. Nah, di dalam posisi kontrol sebagai teman ini, murid tersebut akan menganggap kita adalah perannya murid tersebut. Jadi, murid hanya akan patuh kepada kita. Kalau pada guru yang lain, dia menganggapnya biasa saja, karena dia sudah sangat senang kepada kita, karena kita nggak pernah marah-marah pada murid tersebut. Ayo nah, nggak apa-apa, hari ini nggak ngerjain PR, tapi besok jangan diulangi lagi ya nak ya. Yuk sekarang duduk, tapi nanti dikerjain lagi ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan posisi kontrol sebagai teman. Sebelumnya mbak yang teman-teman. Hasilnya adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Bagus ya Bu, kalau guru dan murid itu akrab itu bagus apa tidak? Bagus, dapat menciptakan rasa kasih sayang, murid dapat terbuka, kita dapat menasehati, murid akan menerimanya dengan senang juga. Kemudian, tetapi ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya adalah murid akan terus bergantung kepada kita. Murid akan selalu mengandalkan guru tersebut. Murid hanya akan patuh kepada guru tersebut, tetapi dia tidak akan patuh kepada guru lain. Itu bahayanya posisi kontrol sebagai teman yang dimiliki oleh seorang guru, ya seperti itu. Lanjut Bu. Yang keempat adalah posisi sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Kita selalu mengawasi murid-murid kita agar berbuat yang baik. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Contoh kata-kata pemantau. Adi atau Bella, kamu ini terlambat loh 15 menit. Kamu paham nggak konsekuensinya kalau kamu itu terlambat? Kamu nggak selalu aja ngerjain PR. Kamu paham nggak sama konsekuensinya? Kita maksudnya memantau di sini kita tiap hari melihat kok terlambat lagi. Kita memantau anak tersebut dan kita bertanggung jawab untuk menyadarkan anak tersebut. Paham Pak, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Murid tersebut tidak mengerjakan PR. Dia ditanya sama bapak ibu gurunya, kamu tahu nggak konsekuensinya? Karena bapak ibu gurunya memantau, selalu saja tidak mengerjakan PR. Tapi dia paham konsekuensinya, saya harus tinggal di kelas di jam istirahat dan mengerjakan PR tersebut. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Gurunya tidak marah atau emosi yang berlebihan, tetapi guru tetap memantau murid saat melaksanakan konsekuensi. Manajer, inilah posisi terakhir kita yang harus dimiliki oleh seorang guru. Posisinya sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid dan mempertanggungjawabkan perilakunya.
mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut. Bila diperlukan, pada posisi manajer lebih fokus kepada murid. Guru akan mengembalikan tanggung jawab kepada murid untuk mencari jalan keluarnya. Masalah tentu dengan bimbingan guru. Seorang manajer akan berkata, apa nak yang kita yakini? Berarti kembali ke keyakinan kelas. Jadi sebelum kita mengajar jauh-jauh hari, kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tadi seperti apa Bapak Ibu? Harus disepakati antara guru dan murid. Tidak semata-mata kita, saya kan sudah bikin di Canva, tanpa persetujuan murid kita tempel-tempel aja di dinding. Jadi murid tidak akan mengetahui keyakinan kelas yang telah dibuat oleh guru. Harus disepakati bersama. Apakah kamu meyakininya, nak? Apakah kamu yakin dengan tindakan yang sudah kamu lakukan? Nah, seperti itu kata-kata kalau kita menjadi posisi seorang manajer. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini? Atau apa rencanamu untuk memperbaiki masalahmu biar gak terjadi secara berulang-ulang? Hasilnya, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seorang murid. Kita membimbing murid untuk mengatur dirinya sendiri. Jadi posisi manajer ini posisi yang paling terakhir yang harus kita miliki sebagai seorang guru. Jika murid mempunyai masalah, sering gak ngerjain PR, sering mencontek, jangan lagi kita hukum ya Bapak Ibu, atau kita tiba-tiba kamu nak. Kita panggil, kita ngobrol sama muridnya. Kita tanya, kenapa nak kok gak ngerjain PR? Ibu dulu juga sering loh gak ngerjain PR. Terus kalau kamu gak ngerjain PR, kira-kira bagus enggak? Besok gimana? Apa mau diulangi lagi? Terus caranya gimana untuk memperbaiki kamu gak ngerjain PR? Atau karena masalah berantem nih sama temennya, ibu tanya sama kalian berdua, kenapa kok kalian berdua itu berantem? Pasti anak berdua ini yang berantem saling menyalahkan, mau merasa menang sendiri karena merasa tidak salah. Lalu posisi kita sebagai seorang manajer apa langsung menghukum? Kita tanyakan terlebih dahulu, masalahnya apa loh nak? Ibu dulu juga pernah loh nak berantem, tapi masalahnya apa dulu? Sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Kalau ada masalah, jangan ujuk-ujuk berantem. Tanyakan dulu kebenarannya kepada temannya. Terus besok-besok diulangin lagi nggak? Cara memperbaikinya seperti apa? Nah, itu yang dimaksud dengan posisi sebagai manajer. Susah nggak Bapak Ibu? Susah nggak kira-kira Bapak Ibu? Tanpa kita sadari ya Bapak Ibu, kita sudah menggunakan 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Tetapi yang sering kita gunakan tuh yang mana ya? Yang mana Bapak Ibu? Penghukum. Ya, saya sering sekali Bapak Ibu tanpa menyadari saya sering menghukum murid. Ujuk-ujuk gak ngerjain PR, hukum. Nyontek, hukum. Nggak piket, hukum. Atau kita juga tanpa disadari membuat anak itu merasa bersalah. Sering nggak Bapak Ibu? Selain menghukum, kita sering nggak ngomong, ya Allah, ya udahnya nggak apa-apa. Kamu kayak gitu, tapi besok jangan diulangi lagi ya. Itu sebagai pembuat rasa bersalah atau sebagai teman? Teman apa pembuat rasa bersalah? Ya nak, nggak apa-apa, besok hari ini nggak ngerjain PR. Tapi sekarang kita ini ya, nanti dikerjain ya, sekarang boleh duduk. Yang mana Bapak Ibu?
Tahu nggak kalau kamu nyontek itu bagus. Kalau kamu nyontek itu tandanya kamu tuh anaknya bodoh. Nah kan ini ada. Oh iya juga ya. Tapi saya salah dong, saya nggak menyontek gitu. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Ada yang lain Bapak Ibu? Ada yang ingin menambahkan? Membuat rasa bersalah. Ketika kita bicara, kamu tahu nggak nak? Kalau yang kayak gini tuh nggak bagus loh. Benar seperti yang dibilang tadi oleh Ibu Sendritanya, seperti itu nggak bagus loh. Nanti di dalam hati anak itu akan merasa bersalah. Sepertinya udah pada ngantuk lagi ya Bapak Ibu. Apa mau ice breaking lagi? Sebenarnya sih kayaknya udah teman iya, udah. Coffee break lah, ini yang paling breaking. Oh, nggak apa-apa silakan. Sebenarnya apa tadi itu dari kita lakukan semua sih, sebagai teman sudah, pembuat salah sudah, penghukum sudah, manajer pun sudah, sebenarnya kita lakukan. Cuma secara kita itu ternyata tadi setelah saya ini, saya teman iya, begitu kan manajer, oh iya, merasa anak bersalah, kayaknya iya, menghukum, kayaknya udah kita lakukan semua, cuma kita nggak tahu aja pilar-pilarnya gimana gitu. Tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah menerapkan 5 posisi kontrol. Alhamdulillah. Tanpa kita sadari ya Bapak Ibu. Kita sudah pernah menerapkan yang namanya menghukum, kemudian teman, membuat rasa bersalah, kemudian kita memantau anak murid, kemudian posisi yang terakhir adalah sebagai manajer. Tanpa kita sadari juga kita sudah menerapkannya. Next Ibu. Inilah posisi guru yang harus dimiliki setelah sebagai manajer, yaitu segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya adalah semua perilaku pasti memiliki alasan. Gak mungkin anak-anak ujuk-ujuk berantem, gak mungkin anak-anak ujuk-ujuk nyontek. Alasannya karena apa? Dia gak bisa, dia gak belajar, itu alasannya. Anak berantem pasti ada masalahnya. Gak mungkin kan ujuk-ujuk berantem, jabat-jabatan kan gak mungkin. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya kita semua memiliki motivasi internal. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini adalah posisi tahap yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Guru sering berkata untuk menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Gak mungkin orang itu akan berbuat yang benar terus. Kita sebagai guru juga gak mungkin akan selalu berbuat yang benar. Kita pernah berbuat kesalahan juga. Tidak ada manusia yang sempurna loh nak. Ibu guru juga pernah berbuat salah. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi bapak ibu lebih tertarik bagaimana loh cara menyelesaikan masalah ini. Ini segitiga restitusi di tahap yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Nah, sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, kalau ada murid kita dua-duanya berantem, sudah pukul-pukulan, pertama yang kita lakukan adalah apa? Ya, kita pertama panggil 2 anak tersebut. Setelah itu apa Bu? Kita interogasi dulu. Apa langsung ujuk-ujuk? Ngapain kalian berdua ini pukul-pukulan? Hah? Apa tiap hari di rumah? Apa akan seperti itu? Tidak. Kira-kira kita akan tanya dulu sama murid kita seperti
seperti apa, Bu? Yang pertama kita harus menanya permasalahannya apa sampai bisa berantem. Itu yang dinamakan dengan menstabilkan identitas. Kita tanya dulu Bapak Ibu, permasalahannya Hanya apa loh, Nak? Kok kalian tuh sampai berantem? Nggak kita langsung ujuk-ujuk marahin, langsung beri hukuman. Kita benar kata Bu Rita tadi. Kita panggil dulu, kita interogasi dulu. Kita tanya dulu permasalahannya apa. Kenapa kok kalian bisa berantem? Iya, Ibu tahu tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua pernah berbuat salah. Tanpa kita sadari ya Bapak Ibu, kita sudah menerapkan segitiga restitusi kepada anak yang berbuat salah. Lanjut Ibu. Posisi yang kedua atau tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic. Apakah itu powernya, freedom, ingin kebebasan, ingin mendapatkan cinta dan kasih sayang, atau ingin bertahan hidup. Di dalam validasi tindakan yang salah, guru akan berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih jelek lagi atau buruk lagi, tetapi kamu tidak akan melakukannya karena yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan kesalahan itu. Tadi yang pertama menstabilkan identitas. Kita sudah bertanya, masalahnya tuh apa? Kok sampai kalian berantem? Terus kita tanpa sadari kita juga sudah melakukan tahapan yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Kalian berdua pastilah punya alasan mengapa kok kalian berantem. Benar nggak Bapak Ibu? Ya. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Pentingnya apa berantem itu? Pentingnya untuk apa? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, yang lebih bagus. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Setelah kita validasi tindakan yang salah, alasannya apa Nak? Kok kalian sampai berantem? Kemudian cara yang lain selain berantem itu ada nggak? Kalian rebutan apa sampai pukul-pukulan? Ada nggak cara yang lain? Nggak usah sampai pukul-pukulan. Biar damai aja damai. Nggak usah sampai berantem. Caranya ada nggak kalau yang lain? Nah itu berarti validasi tindakan yang salah. Lanjut Bu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, menurut tahapan keyakinan ya Bapak Ibu, guru berkata, apa yang nilai kita yang percaya, nilai-nilai keyakinan kita di sekolah yang sudah dipercayai. Ayo jawab Nak, kamu tahu kan keyakinan kelas kita? Kenapa sampai seperti ini? Kemudian nilai-nilai universal apa Nak yang telah kita sepakati di dalam kelas kita? Kan ada tuh saling menghormati, saling menghargai. Jika kalian sudah memahami kesepakatan kelas kita, kenapa kok sudah tiba-tiba berantem? Berarti kalian tidak menggunakan kesepakatan kelas kita dong? Tidak menggunakan keyakinan kelas kita dong? Kan sudah ada saling menghormati, saling menghargai. Jika ada masalah, tanyakan terlebih dahulu, nggak usah langsung berantem. Kemudian yang ketiga, kelas ideal itu yang seperti apa loh Nak? Kira-kira kelas kita ideal nggak sih kalau di dalamnya anaknya itu pada berantem, pada ribut, pada pencontek, ideal nggak? Nah, pasti anak-anak akan menjawab tidak ideal. Kamu ingin menjadi seperti apa? Berantem di kelas, entah apa yang direbutkan. Kamu ingin menjadi apa Nak? Jagoan, preman,
situ Bapak Ibu. Jangan kita langsung menjudge anak berduanya salah, tetapi kita harus menggunakan posisi manajer. Kita panggil dulu, kita tanyakan dulu. Setelah kita sudah panggil, kita menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Apa tadi Bu? Tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Kita tanpa sadari juga sering menggunakan. Murid kita sering berantem, kita panggil dulu, kita tanya dulu. Kita stabilkan identitasnya. Masalah kalian berantem kenapa? Kemudian tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita tanya alasannya berantem itu kenapa? Alasannya apa? Nah, rebutan apa kok sampai berantem? Nah, kita tanpa sadari sudah menggunakan segitiga restitusi. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kira-kira kalau kalian berantem sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Bagus nggak kira-kira? Kamu ingin jadi seperti apa kalau sudah berantem seperti itu? Oke Bapak Ibu, apakah masih semangat atau sudah ngantuk? Atau mau ice breaking lagi? Kita mainan Eli? Mau mainan Eli lagi Bapak Ibu? Oh gak suka Eli? Iya. Ayo sih Bu. Oke. Ternyata kita sudah sampai di penghujung acara ya Bapak Ibu. Sebelum kita tutup, adakah yang ingin bertanya tentang 6 topik tadi yang sudah kita bahas? Ada yang masih ingat tadi kita bahas aja Bapak Ibu? Yang pertama tentang disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Coba, apakah masih ingat Pak Ari tadi disiplin itu apa ya? Disiplin itu menerapkan yang sudah menjadi peraturannya. Disiplin itu termotivasi dalam dirinya oleh intrinsik atau eksternal. Terima kasih Pak Ari. Disiplin ada motivasi, hukuman, penghargaan, kemudian ada restitusi. Dan yang ketiga apa Bapak Ibu? Perbedaan hukuman dan konsekuensi tadi sudah. Kemudian ada keyakinan kelas. Kita menggunakan helm itu tadi merupakan peraturan atau keyakinan kelas? Peraturan. Keyakinannya apa? Untuk keamanan dan keselamatan. Kemudian kita menggunakan masker. Keyakinannya untuk menjaga kesehatan. Setelah tadi ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas, kemudian ada 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama tadi apa? Guru apa? Masih ingat? Menghukum. Oke. Pertama adalah menghukum. Yang kedua Bu Siti biar gak ngantuk. Membuat rasa bersalah. Yang ketiga apa Bu Sakti? Sebagai teman. Ya, Sebagai teman. Dan yang keempat adalah sebagai pemantau. Baru sebentar sudah lupa loh Bapak Ibu. Pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Kemudian setelah kita menggunakan posisi manajer, kita menggunakan tahapan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ada berapa tindakan Bapak Ibu? Ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Alhamdulillah, sepertinya Bapak Ibu sudah sangat paham. Amin. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Saya ingin menyampaikan
contoh yang lebih mudah dipahami dalam posisi kontrol sebagai teman. Oh, oke. Bu Sati bertanya, ada nggak contoh yang lebih mudah dipahami untuk posisi kita sebagai guru dalam posisinya sebagai teman? Contohnya seperti ini, Bu. Anak nggak ngerjain PR, tadi PR terus ya Bapak Ibu, berantem atau mencontek aja, mencontek. Kita posisi sebagai teman kan nggak ujuk-ujuk langsung marah, kita kasih hukuman enggak. Kita sudah membuat rasa bersalah. Besok-besok jangan diulangi lagi ya. Nah, posisi kita sebagai teman itu suara kita lembut, nggak ngegas-ngegas, nggak keras. Jadi anak menganggap kita sebagai teman. Besok jangan diulangi lagi ya nak. Kerjakan. Tapi kamu tahu nggak konsekuensinya apa kalau nggak kerjain, kalau mencontek? Ya Bu, saya paham. Saya ngerjain PR-nya nanti pas jam istirahat. Saya nggak istirahat terlebih dahulu. Saya kerjakan tugas dan saya tidak akan mencontek lagi. Nah, kalau kamu sudah tahu, berarti besok jangan diulangi lagi. Murid akan menganggap kita sebagai teman. Kita bersuara dengan lembut, tidak kasar. Jadi murid akan patuh kepada kita. Tetapi hasilnya apa, Bapak Ibu, negatifnya tadi? Murid hanya patuh kepada kita sebagai gurunya. Terus terhadap guru yang lain kira-kira gimana? Cuek, bodoh amat. Karena saya hanya patuh kepada guru yang sudah mengajarkan saya dengan tidak marah pada saya. Saya punya guru yang intinya kita sebagai guru dianggap teman dengan anak tersebut patuh kepada kita, namun tidak takut dan tidak patuh kepada guru yang lain. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Sarti. Ada yang ingin bertanya lagi? Masalah teman itu bisa aja dengan kita kayak negor siswa baju, merapikan baju siswa. Itu kan bukan berapi dalam kelas saja kan? Iya. Di lingkungan sekolah Di lingkungan sekolah. itu aja kita bisa berteman gitu kan dengan siswa, dengan adanya kita pendekatan dengan siswa seperti itu. Mereka gini, bisa juga tuh ibu guru orang yang perhatian ini sama saya gitu. Itu bisa jadi salah satu untuk mancing supaya mereka bisa jadi teman kita. Jadi penerapan budaya positif ini tidak hanya di dalam kelas ya Bapak Ibu. Penerapan budaya positif seperti ini kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Kita ajak warga sekolah. Warga sekolah itu siapa aja? Ya kita sebagai guru dan murid dan peserta didiknya juga. Itu yang dinamakan dengan warga sekolah. Kita berangkat pagi, berarti kita memberikan keteladanan yang baik. Kita secara tidak langsung sudah menerapkan disiplin positif. Oh, itu loh, Bu Sati berangkatnya pagi, jadi muridnya mencontoh, saya juga harus berangkat pagi. Motivasinya apa? Karena anak tersebut menghargai dirinya sendiri, bukan karena ingin mendapatkan pujian dari Bapak Ibu guru, tetapi dia sadar saya sebagai pelajar harus berangkat pagi. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu? Cukup? Cukup. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas partisipasinya untuk hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Senorita yang sudah mewakilkan kepala sekolah hari ini karena berhalangan hadir. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu rekan guru karena sudah memberikan semangat kepada saya, sudah memberi inspirasi kepada saya, memberikan motivasi agar saya menjadi lebih baik. Semoga nanti akan bermunculan guru penggerak lain di sekolah kita. Harapannya agar sekolah kita menjadi sekolah yang lebih maju lagi dan lebih berkembang. Amin, amin ya robbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah praktik baik budaya positif yang sudah saya terapkan di sekolah saya. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Nah, kamu tahu nggak, Bella
kok dipanggil sih sama ibu ke sini? Maaf Bu, saya tidak tahu. Ibu cuma mau bertanya sama klarifikasi, soalnya kemarin ibu dapat laporan dari Mapel Bahasa Indonesia, katanya Bella nyontek ya punya Naira. Jika enggak, alhamdulillah. Namun jika benar, ibu nggak masalah kok. Dulu waktu ibu masih sekolah, ibu juga pernah mencontek karena tugas yang ibu terima itu terlalu sulit. Dan ibu yakin juga banyak murid yang punya keinginan juga untuk mencontek. Maafkan saya Bu, saya tidak amanah. Saya melakukan karena saya merasa kesulitan dalam mengerjakan tugas tersebut. Iya, nggak masalah, nggak apa-apa. Ibu dapat maklum. Kamu bisa saja memilih untuk tidak mengerjakan tugas. Namun karena Bella masih menghormati ibu, sehingganya Bella masih rela untuk mencontek. Namun apakah Bella yakin bahwa dengan mencontek Bella sudah merasa senang? Maaf Bu, saya terpaksa dan kadangkala merasa ada beban ketika saya mencontek. Iya. Menurutmu bagaimana seharusnya Bella untuk Bella lakukan? Saya akan bekerja sama dengan cara berdiskusi kelompok dalam mengerjakan tugas. Itu bisa Bella lakukan sebagai solusi untuk dalam mengerjakan tugas ya. Ya Bu. Oke, sekarang Bella bisa kembali untuk istirahat. Terima kasih Bu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.